Seorang OB tua dihina dan bahkan disiram air kotor di depan banyak orang. Semua meremehkan tanpa tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Namun saat identitas aslinya terbongkar, seluruh kantor langsung gempar dan hanya bisa menunduk penuh penyesalan. Sebelum kita lanjut ke kisah yang penuh hikmah ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe. Supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita yang bisa menyentuh hati dan membuka mata. Karena dari kisah sederhana, sering lahir pelajaran luar biasa. Pagi itu, suasana perusahaan megah di pusat kota tampak sibuk. Gedung tinggi berkilauan diterpa sinar matahari, karyawan berjas rapi lalu lalang, sibuk dengan urusan mereka. Di tengah keramaian itu, datanglah seorang pria tua dengan langkah perlahan. Rambutnya sudah memutih, wajahnya dipenuhi keriput, dan pakaiannya sederhana, sedikit lusuh. Tangannya yang kasar jelas menunjukkan bekas kerja keras bertahun-tahun. Di pundaknya tergantung sebuah tas kain usang berisi beberapa peralatan pribadi. Ia berjalan dengan tenang menuju pintu depan gedung, sementara beberapa karyawan yang baru keluar dari mobil mewah meliriknya dengan tatapan merendahkan. "Siapa itu?" "OB baru, ya," bisik seorang karyawan muda sambil terkekeh. "Kasihan banget, tua-tua masih kerja juga," sahut yang lain, seolah meremehkan. Namun pria tua itu hanya tersenyum tipis, seakan sudah terbiasa dengan pandangan seperti itu. Ia disambut oleh satpam dan diarahkan menuju ruang HRD. Setelah beberapa saat mengisi data, ia resmi diterima bekerja sebagai OB. Meski hanya posisi rendah, ia menerima dengan penuh syukur. Dengan hati tenang ia berkata lirih, "Alhamdulillah, semoga pekerjaan ini berkah untuk hari-hari saya." Siang itu, ia mulai diperkenalkan ke seluruh ruangan. Tugasnya jelas, membersihkan lantai, merapikan meja, dan menyiapkan kebutuhan kecil karyawan. Banyak pegawai yang hanya melirik sekilas tanpa peduli, bahkan ada yang langsung berkomentar. "Wah, perusahaan besar pakai OB setua ini? Bisa apa dia?" Namun, pria tua itu tetap menunduk hormat dan menjawab dengan suara lembut. "Insya Allah, saya akan berusaha sebaik mungkin." Tidak ada yang tahu, di balik kerendahan hatinya, ia menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan siapapun di kantor itu. Sejak hari pertama bekerja, pria tua itu langsung memulai tugasnya dengan penuh ketekunan. Pagi-pagi sekali, sebelum banyak karyawan datang, ia sudah terlihat menyapu lorong panjang kantor yang mengkilap. Tangannya bergerak pelan namun pasti, seakan setiap usapan sapunya menyimpan doa dan ketulusan. Siang hari, ia mengangkat kantong-kantong sampah besar dari tiap ruangan. Tubuhnya memang renta, punggungnya sudah membungkuk, namun ia tetap berusaha kuat. Sesekali, keringat bercucuran membasahi wajahnya, tapi tidak ada sedikit pun keluhan yang keluar dari bibirnya. Sayangnya, bukannya mendapat rasa hormat, justru banyak karyawan yang memandang rendah. "Pak tua itu kerja lambat sekali," gumam seorang pegawai muda. "Ya, maklum, orang tua miskin, terpaksa kerja. Kalau bukan karena butuh uang, mana mau jadi OB?" timpal yang lain sambil tertawa kecil. Komentar-komentar itu menusuk hati, tapi pria tua itu tetap tersenyum. Dalam hati ia berkata lirih, "Biarlah mereka berkata apa, yang penting saya bekerja dengan ikhlas." Meski usianya sudah senja, ia tidak pernah setengah hati dalam menjalankan tugas. Lantai kantor yang tadinya kotor berkilau kembali, meja-meja karyawan tersusun rapi, bahkan bunga di sudut ruangan ia rawat dengan telaten. Namun, bukannya dihargai, ada saja yang mengejek. "Pak, jangan taruh gelas saya sembarangan ya. Tangan kotor Bapak bikin jijik," bentak seorang karyawan muda dengan wajah masam. Pria tua itu hanya menunduk dan menjawab lembut, "Baik, Nak, maafkan saya." Hari-hari berjalan dengan berat. Tubuhnya semakin lelah, namun ia tidak pernah menyerah. Dalam diam, ia selalu menatap gedung tinggi itu sambil berbisik pada dirinya sendiri. Semoga suatu saat mereka mengerti bahwa tidak ada pekerjaan yang hina. Apa yang tidak diketahui oleh para karyawan sombong itu, pria tua ini menyimpan rahasia besar yang kelak akan menggemparkan seluruh perusahaan. Pagi itu, suasana kantor terasa ramai seperti biasa. Karyawan-karyawan muda dengan pakaian rapi berjalan sambil membawa kopi, membicarakan proyek besar dan bonus tahunan. Di sudut ruangan, sang OB tua tengah berjongkok, mengepel lantai dengan hati-hati agar tidak mengganggu siapapun.
Ia bekerja pelan namun teliti. Setiap gerakannya menunjukkan kesabaran luar biasa. Namun, ketenangan itu mendadak pecah ketika beberapa pegawai muda lewat sambil bercanda. Salah satu dari mereka menatap sinis lalu berkata dengan nada mengejek. "Pak Tua, hati-hati jangan bikin lantai tambah kotor ya, bukan malah bersih." Tawa keras pun pecah di ruangan itu. Beberapa karyawan lain ikut menertawakan, bahkan ada yang merekam diam-diam dengan ponselnya sambil berkata, "Wah, OB jadul nih. Kayaknya baru keluar dari kampung. Hahaha." Sang OB tua menatap mereka sekilas, lalu menunduk lagi. Ia tidak membalas, tidak juga marah. Hanya tersenyum tipis dan kembali mengepel lantai yang sudah hampir kering. Namun, hinaan itu belum berhenti. Pak, pelnya tuh, diperas dulu dong. Masa OB nggak bisa kerja bersih?" Nada suaranya penuh kesombongan, seolah ingin menunjukkan siapa yang berkuasa di kantor itu. Pria tua itu berhenti sejenak, menghela napas pelan. "Baik, Nak. Terima kasih sudah diingatkan," katanya lembut, dengan suara serak penuh keikhlasan. Salah satu pegawai lain justru berseru. "Ngapain juga bos besar nerima OB tua kayak gini sih? Perusahaan sebesar ini kok nggak bisa nyari orang muda aja?" Yang lain menimpali, "Iya, nanti malah kecapean dan jatuh di tempat, jadi beban lagi." Mereka tertawa puas, merasa hebat dengan ejekan mereka. Tapi tak satu pun sadar, di balik kesabaran sang OB tua, ada pandangan mata yang dalam, mata seorang pria yang pernah melihat dunia lebih luas daripada mereka semua. Sore harinya, saat semua karyawan sudah pulang, OB tua itu masih bekerja sendirian. Ia mengepel ruang rapat besar dengan tenang, meski punggungnya terasa sakit. Di kursi rapat yang kosong, ia berhenti sejenak dan berbisik pada dirinya sendiri. Manusia memang mudah menghina, tapi mereka lupa, semua akan diuji dengan caranya masing-masing. Ia menatap pantulan dirinya di lantai mengkilap, lalu tersenyum getir. Di balik wajah lelahnya, tersimpan sesuatu, rencana besar yang tak seorang pun bisa duga. Hari demi hari berlalu, dan pria tua itu tetap menjalani tugasnya dengan sabar. Setiap pagi, ia datang paling awal, bahkan sebelum lampu kantor benar-benar menyala. Ia menyiapkan air untuk membuat kopi para karyawan, membersihkan jendela besar yang berdebu, dan memastikan ruang rapat selalu siap digunakan. Tak peduli betapa berat pekerjaannya, tak ada keluhan sedikit pun keluar dari bibirnya. Saat orang lain masih menguap di kursi empuk, ia sudah sibuk di sudut ruangan, mengganti lampu yang mati atau memperbaiki keran bocor di toilet. Semua ia lakukan tanpa diminta, semata-mata karena ia ingin kantor itu tetap nyaman. Namun, kebaikan seringkali tak terlihat oleh mata yang sombong. Setiap kali ia selesai bekerja, tak ada yang berterima kasih. Sebaliknya, komentar sinis justru lebih sering terdengar. "Pak Tua, itu meja saya kenapa masih berdebu?" Padahal ia baru saja membersihkannya beberapa menit sebelumnya. "Bisa kerja nggak sih, Pak? Kalau nggak kuat, mending di rumah aja." Hati siapa yang tak sakit mendengarnya? Tapi pria tua itu hanya tersenyum dan menunduk. "Maaf, Nak, nanti saya bersihkan lagi," katanya lembut. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur luar gedung, sebagian atap ruangan bocor. Air menetes dari langit-langit, membuat lantai licin. Semua panik, takut dokumen penting rusak. Tanpa pikir panjang, sang OB tua naik ke tangga kecil, menambal kebocoran itu sendirian. Tangannya gemetar menahan dingin, tapi ia tetap bekerja. Ketika masalah selesai, semua kembali sibuk seperti biasa. Tak ada satupun yang menyadari pengorbanannya. Bahkan, salah satu karyawan hanya berkata datar, "Ya ampun, bocor lagi aja nih kantor. OB-nya nggak becus sekali ya." Ia hanya menatap dari jauh, tersenyum getir, dan melanjutkan pekerjaannya. Di dalam hatinya, ada kelelahan yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, bukan karena fisik, tapi karena sikap manusia yang semakin kehilangan rasa hormat. Malam itu, ketika kantor sudah sepi, ia duduk di kursi tua dekat gudang alat kebersihan. Tangannya yang penuh luka ia lep perlahan. Dalam hening, ia berbisik lirih. "Tak apa, semua ini hanya ujian. Kalau mereka tahu siapa aku sebenarnya, mungkin mereka akan menyesal." Ia menatap kosong ke arah jendela, ke lampu-lampu kota yang berkelip di kejauhan. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan kedalaman,
sebuah rahasia besar yang menunggu waktu untuk terungkap. Siang itu, suasana kantor sedang ramai. Para pegawai sibuk menyelesaikan laporan bulanan, sebagian lagi bercanda sambil menikmati kopi mahal dari mesin di sudut ruangan. Di antara tawa dan suara keyboard yang beradu, sang OB tua seperti biasa bekerja diam-diam di sisi ruangan. Ia sedang mengepel lantai yang kotor karena tumpahan kopi salah satu karyawan. Dengan sabar, ia jongkok, memeras kain pel dengan tangan tuanya yang bergetar, lalu mengusap lantai perlahan agar tidak licin. Namun di balik kesibukan itu, ada satu orang yang sejak lama tidak menyukainya, Rama, karyawan muda sombong yang merasa dirinya paling hebat di kantor. Ia sering memandang rendah si OB tua, menganggap keberadaannya hanya mengganggu pemandangan. Saat melihat sang OB bekerja, Rama tertawa kecil sambil berkata lantang agar semua mendengar. "Pak tua, kalau ngepel jangan di situ dong. Nanti sepatu saya kotor, gimana?" Pria tua itu menunduk sopan. "Maaf, nak, sebentar lagi selesai. Lantainya licin, saya bersihkan dulu ya." Namun Rama malah memutar bola matanya kesal. "Ah, ribet amat sih. OB zaman sekarang malah ngatur-ngatur jalan orang." Suasana seketika hening. Beberapa karyawan lain hanya saling pandang, ada yang menahan tawa. Rama berjalan mendekat dengan wajah sinis. Ia menendang pel yang masih menempel di lantai, membuat ember di sampingnya bergoyang keras. Dan detik berikutnya, biur. Air pel yang kotor tumpah deras, membasahi seluruh tubuh sang OB tua. Kemejanya basah, celananya lekat dengan air kotor, dan rambut putihnya meneteskan air pel berbau sabun dan debu. Ruangan yang semula hening, tiba-tiba meledak dengan tawa. "Hahaha, lihat, OB tua basah kuyup. Cocok banget, kayaknya memang harus dibersihin juga badannya." Suara tawa dan ejekan itu menggema, menusuk ke hati. Tapi pria tua itu tidak bereaksi. Ia hanya menatap lantai, lalu perlahan memungut ember yang tergeletak, menegakkannya kembali dengan tangan gemetar. Air mata hampir jatuh, tapi cepat ia tahan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan. "Maaf ya, nak, saya yang salah. Saya tidak hati-hati." Ucapan itu justru membuat Rama semakin geli. "Halah, dasar OB payah. Udah tua, lambat, bego lagi." Beberapa orang lain tertawa lagi, meski sebagian tampak mulai merasa tidak nyaman melihatnya. Namun pria tua itu tetap diam. Ia hanya menatap Rama sebentar, pandangan yang tenang, tapi dalam. Ada sesuatu di balik sorot matanya, seolah berkata, "Suatu hari, kau akan tahu siapa yang sebenarnya berdiri di depanmu." Tanpa sepatah kata lagi, ia mengambil kain pel dan melanjutkan pekerjaannya. Di setiap gerakan tangannya yang lemah, ada kesabaran luar biasa, kesabaran yang sedang menunggu saat kebenaran terungkap. Dan hari itu akan datang, lebih cepat dari yang mereka kira. Setelah seluruh tubuhnya basah kuyup oleh air kotor, suasana kantor masih dipenuhi tawa dan ejekan. Beberapa karyawan bahkan merekam momen itu dengan ponsel, seolah sedang menonton pertunjukan lucu. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, sang OB tua hanya berdiri diam. Ia tidak berteriak, tidak marah, tidak membalas sedikit pun. Wajahnya datar, matanya kosong menatap lantai yang baru saja ia bersihkan, yang kini kembali kotor oleh tawa manusia yang kehilangan hati. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya ia berbalik pelan. Tanpa berkata apa-apa, ia berjalan menuju ruang penyimpanan alat kebersihan. Langkahnya pelan, tapi pasti. Setiap langkah meninggalkan jejak air di lantai, seperti bekas luka yang tak kasat mata. Di ruangan kecil itu, ia menutup pintu perlahan. Suara tawa di luar masih samar terdengar, menusuk telinganya, tapi ia mencoba menenangkan diri. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin kecil yang tergantung di dinding. Rambutnya berantakan, pakaiannya basah, dan wajahnya tampak letih. Sesaat, matanya memerah. Air mata hampir jatuh, tapi ia cepat-cepat menghapusnya. "Tidak apa-apa," bisiknya pelan. "Mereka belum tahu apa-apa. Tuhan pasti lihat semuanya." Ia mengganti pakaiannya dengan seragam cadangan yang sudah usang. Tangannya gemetar, bukan karena marah, tapi karena menahan perasaan yang terlalu berat untuk diungkapkan. Dalam hatinya, luka itu membekas, luka yang bukan karena air kotor di tubuhnya, tapi karena penghinaan yang menampar harga dirinya sebagai manusia. Sambil duduk di kursi kecil di pojok ruangan,
Ia menatap keluar jendela. Hujan baru saja turun, membasahi halaman kantor. Rintik air di luar seolah menyatu dengan hatinya yang juga sedang menangis. Namun, dari balik kesedihan itu, ada ketenangan yang luar biasa. Ia tahu, membalas bukanlah jalan yang benar. Ia tahu, waktu akan berbicara pada saatnya. Sambil menatap jauh ke langit kelabu, ia berbisik lirih. Biarlah hari ini aku dihina. Besok, biar Tuhan sendiri yang buka mata mereka. Setelah merasa sedikit tenang, ia bangkit. Ia kembali ke ruang kerja dengan wajah yang tetap lembut. Beberapa karyawan menatapnya dengan tatapan sinis, tapi ia tetap menunduk sopan. Tak satu pun kata keluar dari bibirnya. Ia kembali mengepel lantai yang tadi mengotori bajunya sendiri. Setiap gerakan tangannya pelan, tapi tegas. Ia tidak bekerja karena takut, tapi karena ia tahu, kesabaran adalah kekuatan orang besar yang belum perlu membuktikan dirinya. Dan tanpa disadari siapapun, di balik ketenangan wajahnya itu, ia sedang menunggu hari di mana semua penghinaan itu akan berbalik menjadi penyesalan yang tak terlupakan. Seminggu telah berlalu sejak kejadian yang memalukan itu. Namun, bayangan air kotor dan tawa penghinaan masih tersimpan jelas di hati sang obe tua. Meski begitu, ia tetap bekerja seperti biasa, tenang, sopan, dan tidak menunjukkan sedikitpun rasa dendam. Di sisi lain, suasana kantor mulai berubah. Ada kabar beredar dari mulut ke mulut. Pemilik perusahaan akan datang langsung ke kantor cabang itu untuk pertama kalinya. Nama besar sang pemilik sudah lama menjadi misteri. Tidak banyak yang tahu wajahnya. Ia dikenal sebagai sosok rendah hati, jarang tampil di publik, tapi sangat disegani di dunia bisnis. Rapat besar pun dijadwalkan pada hari Senin pagi. Seluruh karyawan diminta hadir lengkap dengan pakaian formal terbaik mereka. Kantor mendadak sibuk. Meja-meja dibersihkan, karpet disedot, bahkan bunga-bunga di lobi diganti baru. Yang paling sibuk tentu saja sang obe tua. Sejak subuh ia sudah datang, memastikan ruangan rapat bersih, meja mengilap, dan setiap kursi tertata sempurna. Ia mengelap kaca dengan hati-hati, memeriksa mikrofon, dan menyiapkan air mineral di tiap meja. Tak sedikit pun rasa lelah tampak di wajahnya, meski tubuhnya mulai rentah. Namun, lagi-lagi ada saja yang menghina. Pak Tua, jangan bikin malu ya nanti. Jangan sampai bos besar datang tapi lantai licin gara-gara kamu ngepel. Yang lain menimpali sambil tertawa. Iya, nanti obenya disiram air kotor lagi kali, biar kinclong sekalian. Tawa itu menggema lagi. Tapi sang obe tua hanya tersenyum kecil dan menjawab pelan. Baik, nak. Saya akan berhati-hati. Pukul 9 tepat. Semua sudah duduk rapi di ruang rapat utama. Wajah-wajah tegang dan penasaran memenuhi ruangan. Suara bisik-bisik terdengar di mana-mana. Katanya pemiliknya orang yang sangat kaya, tapi rendah hati banget. Ada yang bilang dia sering nyamar buat lihat kinerja karyawan. Masa iya sih? Ah, gosip doang itu. Detik-detik terasa lambat. Di depan ruangan, kursi khusus tamu kehormatan masih kosong. Suasana semakin tegang. Semua mata tertuju ke pintu besar ruang rapat. Tiba-tiba, pintu itu terbuka perlahan. Semua orang menoleh serempak. Langkah kaki perlahan terdengar. Namun yang muncul bukanlah sosok berpakaian jas mahal seperti yang mereka bayangkan. Melainkan sang obe tua, dengan wajah tenang, mengenakan kemeja bersih dan sepatu yang sedikit mengilap. Beberapa orang berbisik pelan. Loh, ngapain obe masuk sini? Bisa-bisanya Obe ikut rapat besar. Ia berjalan perlahan ke depan, membawa sesuatu di tangannya, sebuah map tebal berwarna hitam. Pandangannya tenang, langkahnya mantap. Tak ada lagi kerendahan dalam wajahnya, hanya wibawa yang tiba-tiba terasa berbeda. Rama, karyawan yang dulu menendang ember, hanya menatap bingung. Ngapain dia di sini? Bisiknya, mulai gelisah tanpa tahu alasannya. Dan dalam beberapa detik berikutnya, suasana akan berubah total. Sebuah kebenaran besar yang mereka tak pernah duga, sebentar lagi akan mengguncang seluruh ruangan. Pintu ruang rapat besar itu terbuka perlahan. Semua mata otomatis menoleh. Suara langkah kaki terdengar perlahan namun mantap, menggema di antara kesunyian ruangan yang tegang. Dan di detik berikutnya, suasana mendadak membeku. Sosok yang masuk bukanlah direktur muda yang mereka harapkan,
bukan pula tamu penting dari luar negeri seperti yang dibayangkan. Yang berdiri di ambang pintu adalah Obe tua, pria yang selama ini mereka hina, yang seminggu lalu disiram air kotor, yang setiap hari mereka anggap rendah dan remeh. Namun, kali ini ia tampak berbeda. Ia tidak lagi mengenakan seragam coklat lusuhnya. Kini ia mengenakan setelan jas hitam elegan, dengan kemeja putih bersih dan dasi perak yang berkilau. Sepatunya mengilap, langkahnya tegap dan berwibawa. Rambut putihnya disisir rapi, wajahnya memancarkan ketenangan yang luar biasa. Suara bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Loh, itu kan Obe tua. Ngapain dia di sini? Kok pakai jas mahal? Jangan-jangan, dia cuma salah masuk ruangan. Namun begitu ia melangkah ke depan, aura yang terpancar darinya membuat semua orang tanpa sadar diam. Tatapan matanya tenang, tapi tajam. Setiap langkahnya terasa berat, seolah membawa sesuatu yang besar. Ia berhenti di depan meja utama, lalu membuka map hitam yang dibawanya. Beberapa manajer saling pandang, bingung dan gugup. Rama, karyawan yang dulu menyiram air kotor, menelan ludah keras. Tangannya berkeringat. Ia masih berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanya kebetulan. Tapi ketika pria tua itu mulai berbicara, seluruh ruangan seperti berhenti bernapas. Suara lembutnya kini terdengar tegas dan berwibawa. Selamat pagi semuanya, ucapnya perlahan, namun jelas. Saya datang hari ini bukan untuk membersihkan lantai, tapi untuk melihat kebersihan hati orang-orang di kantor ini. Suasana langsung hening. Tak ada yang berani bicara. Bahkan suara detak jam dinding pun terdengar menekan. Ia lalu menatap sekeliling ruangan, memperhatikan wajah-wajah yang kini menunduk. Seorang manajer berusaha tersenyum canggung. Pak, maksudnya, ini rapat internal untuk pemilik perusahaan. Sepertinya Anda. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, pria tua itu tersenyum tenang dan menyela. Betul sekali, karena sayalah pemilik perusahaan ini. Kata-kata itu membuat semua orang terpaku. Beberapa orang spontan berdiri, sebagian lagi menutup mulut tak percaya. Rama langsung pucat, tubuhnya gemetar, wajahnya seperti kehilangan darah. Suasana rapat yang tadinya formal kini berubah menjadi campuran antara syok, takut, dan malu. Sang Obe, yang ternyata bukan Obe biasa, berdiri di hadapan mereka dengan wibawa yang luar biasa. Ia memandang ke arah Rama dan para karyawan yang dulu menghina, lalu berkata dengan nada datar namun penuh makna. Seminggu terakhir saya bekerja di sini, bukan karena saya butuh uang, tapi karena saya ingin melihat siapa di antara kalian yang punya hati, dan siapa yang hanya pandai berbicara tapi miskin rasa hormat. Hening. Tak satu pun berani bicara. Bahkan napas pun terasa berat di ruangan itu. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, mereka benar-benar menyadari bahwa lelaki yang selama ini mereka hina, ternyata adalah sosok yang paling berkuasa di tempat itu. Suasana di ruang rapat mendadak berubah. Semua wajah kaku, mata membelalak tak percaya. Beberapa karyawan bahkan spontan berdiri dari kursinya, sementara yang lain hanya menunduk, tak berani menatap. Pria tua itu, yang seminggu lalu mereka anggap tak lebih dari seorang Obe miskin, kini berdiri tegap di depan ruangan, menatap semua orang satu persatu dengan sorot mata tajam namun tenang. Wibawanya begitu kuat hingga membuat udara seolah berhenti bergerak. Perkenalkan, katanya pelan namun tegas, suaranya menggema di seluruh ruangan. Saya bukan hanya Obe di perusahaan ini. Saya adalah pemilik sebenarnya dari perusahaan ini. Seketika terdengar helaan napas panjang dari sudut-sudut ruangan. Beberapa karyawan perempuan menutup mulutnya, terkejut hingga nyaris menjatuhkan buku catatan. Rama, si karyawan yang dulu menendang ember air kotor, kini pucat pasi. Wajahnya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Pria tua itu melanjutkan dengan nada lembut namun menusuk. Saya menyamar, karena saya ingin tahu seperti apa hati orang-orang yang bekerja di sini. Saya ingin tahu, apakah kalian hanya menghormati orang yang berpakaian rapi dan berjabatan tinggi, atau kalian juga bisa menghargai mereka yang bekerja diam-diam menjaga kebersihan kalian setiap hari. Suasana makin tegang. Tak ada yang berani bersuara. Hanya terdengar dengusan napas dan detak jam dinding yang terasa semakin lambat. Ia berjalan perlahan mengitari meja besar di tengah ruangan, menatap wajah demi wajah yang kini menunduk dalam rasa malu.
Saya menyaksikan sendiri bagaimana sebagian dari kalian memperlakukan orang kecil dengan hinaan. Saya mendengar tawa saat air kotor disiramkan ke tubuh saya, dan saya tidak akan pernah melupakan wajah-wajah yang menertawakan, ucapnya lirih, tapi penuh getaran emosi. Beberapa orang mulai menangis diam-diam. Rama menunduk semakin dalam, menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah menyangka, perbuatannya pada Obe tua, itu akan menjadi aib terbesar dalam hidupnya. Pria tua itu berhenti di depan layar proyektor, lalu menekan sebuah tombol di remote. Layar besar di belakangnya menampilkan foto-foto lama. Dirinya, mengenakan jas yang sama, memegang piagam penghargaan, berdiri di samping tokoh-tokoh penting. Semua orang terdiam lagi. Tak ada ruang untuk menyangkal kenyataan. Nama saya Surya Adinata, katanya perlahan. Saya pendiri sekaligus pemilik utama perusahaan ini. Beberapa bulan terakhir, saya mundur sementara dari jabatan direktur dan memutuskan untuk melihat sendiri bagaimana budaya perusahaan ini berjalan, tanpa topeng jabatan. Ia menatap lurus ke arah Rama dan berkata lembut. Dan sayangnya, saya menemukan bahwa sebagian dari kalian lebih menghargai tampilan daripada kemanusiaan. Rama meneteskan air mata. Ia mencoba bicara, suaranya bergetar. Pak, saya minta maaf. Saya tidak tahu, saya benar-benar tidak tahu kalau Bapak. Surya mengangkat tangannya pelan, menghentikan ucapannya. Saya tahu kamu tidak tahu, Rama. Tapi itulah intinya. Orang baik tidak menunggu tahu siapa seseorang untuk bersikap sopan. Orang berhati mulia akan menghormati siapapun, meski ia tampak tak berharga. Kata-kata itu menusuk jantung semua yang hadir. Beberapa karyawan menunduk semakin dalam, menahan tangis, malu dengan diri sendiri. Rama terisak perlahan, sementara suasana rapat berubah menjadi ruang penyesalan yang hening. Surya menghela napas panjang, lalu menatap seluruh karyawan. Saya tidak datang untuk membalas dendam, ujarnya dengan nada tenang. Saya datang untuk mengingatkan bahwa kesombongan hanya akan menjatuhkanmu. Hargai setiap orang, sekecil apapun perannya. Karena tanpa mereka, kalian bukan siapa-siapa. Hening panjang menutup ucapannya. Dan untuk pertama kalinya, semua orang berdiri bukan karena jabatan, tapi karena rasa hormat yang tulus kepada sosok yang mereka hina. Ruang rapat yang tadi riuh kini berubah sunyi. Tak ada satupun suara, bahkan napas pun terdengar berat. Suasana seakan membeku, seolah udara pun enggan bergerak menyentuh siapapun di ruangan itu. Di depan, Pak Surya berdiri dengan tenang. Wajahnya teduh, tapi tatapan matanya menembus hati setiap orang yang menunduk. Jas hitamnya berkilau lembut di bawah cahaya lampu rapat, mencerminkan sosok yang sederhana namun memiliki wibawa yang tak terbantahkan. Di sisi lain ruangan, Rama, karyawan yang dulu menyiram air kotor ke tubuhnya, terduduk kaku di kursinya. Tangannya gemetar, keringat dingin mengucur dari pelipis. Wajahnya yang biasanya angkuh kini kehilangan warna. Bibirnya bergetar, matanya kosong menatap meja. Ia masih bisa mendengar suara tawa dirinya sendiri dari hari itu. Tawa yang kini terasa seperti pisau yang menusuk hatinya sendiri. Tawa yang dulu dianggap lucu, kini berubah menjadi aib yang tak bisa ia hapus. Sementara itu, karyawan lain saling pandang dengan wajah panik. Tak ada yang berani bicara, apalagi bergerak. Mereka semua tahu, satu kata yang salah bisa membuat keadaan semakin buruk. Pak Surya membuka suaranya perlahan. Sekarang kalian tahu, ucapnya tenang. Bagaimana rasanya menjadi seseorang yang dianggap rendah, yang dipandang hanya dari pakaiannya. Setiap kata meluncur lembut, tapi terasa berat dan menyayat. Beberapa karyawan perempuan mulai menunduk lebih dalam, meneteskan air mata tanpa suara. Mereka teringat bagaimana mereka pernah tertawa, berbisik-bisik saat pria tua itu melintas di lorong. Pak Surya melangkah pelan menuju kursi Rama. Langkah sepatunya bergema lembut, tapi membuat jantung semua orang berdetak lebih cepat. Setiap langkah terasa seperti menghitung detik menuju penyesalan yang paling dalam. Rama akhirnya berdiri dengan lutut lemas. Ruang rapat itu masih diselimuti keheningan. Semua karyawan menunduk, sebagian menggenggam tangan dengan gugup, sebagian lain menatap meja tanpa berani mengangkat pandangan. Wajah mereka pucat, dan udara terasa begitu berat, seperti langit akan runtuh menimpa ruangan itu. Pak Surya Adinata berdiri tegak di depan. Wajahnya tetap tenang,
Tapi ada sorot kecewa yang dalam di matanya. Sorot seorang pemimpin yang tidak sedang marah karena dirinya dihina, tapi karena nilai-nilai kemanusiaan di perusahaannya telah hilang. Ia menatap satu persatu wajah pegawainya. Dari manajer yang dulu memerintah dengan angkuh, hingga karyawan muda yang tertawa saat ia disiram air kotor. Tak satu pun yang berani menatap balik. Dengan suara berat tapi tegas, ia mulai berbicara. Di sini, saya tidak butuh orang pintar yang sombong. Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam dada setiap orang di ruangan itu. Saya butuh orang rendah hati, yang bisa menghargai sesama, tanpa memandang jabatan, gaji, atau penampilan. Beberapa orang spontan meneteskan air mata. Suasana makin sunyi. Bahkan bunyi AC pun terasa menyayat di tengah ketegangan itu. Pak Surya melanjutkan, langkahnya pelan tapi penuh wibawa. Kalian bekerja di gedung megah ini, tapi lupa satu hal penting, bahwa kesuksesan bukan hanya soal hasil, tapi juga tentang bagaimana kalian memperlakukan orang lain. Ia berhenti di depan papan nama besar bertuliskan PT Adinata Group, lalu menatap tulisan itu dalam. Nama perusahaan ini saya bangun dari nol, ujarnya lirih. Saya pernah jadi tukang bersih-bersih juga. Saya tahu rasanya diremehkan. Karena itu saya ingin tempat ini menjadi rumah yang menghormati semua pekerja, dari direktur sampai petugas kebersihan. Salah satu manajer wanita menunduk dalam, bahunya bergetar. Maafkan kami, Pak, kami terlalu sibuk mengejar posisi sampai lupa caranya menghormati, ucapnya pelan sambil menitikkan air mata. Pak Surya menatapnya, lalu menatap seluruh ruangan lagi. Saya tidak marah, katanya tegas. Tapi saya kecewa, karena orang-orang berpendidikan seperti kalian lupa bahwa rendah hati adalah pelajaran pertama sebelum kesuksesan. Seketika, beberapa karyawan menitikkan air mata. Rama, pria yang pernah menyiram air kotor, kini tak mampu menahan tangis. Ia menutupi wajahnya, menyesali setiap ejekan, setiap tawa, setiap kata kasar yang pernah ia ucapkan pada sang obe tua. Pak Surya lalu berjalan ke tengah ruangan dan meletakkan tangannya di meja besar. Mulai hari ini, katanya mantap, saya akan menilai kalian bukan dari seberapa cepat kalian bekerja, tapi seberapa besar rasa hormat kalian terhadap sesama. Semua orang menunduk. Tak ada bantahan. Yang ada hanyalah rasa sesak dan penyesalan yang mengalir dalam dada mereka masing-masing. Pak Surya kemudian menghela napas panjang. Kalian semua punya kesempatan untuk berubah, ucapnya lembut. Saya tidak akan memecat siapapun hari ini. Tapi ingat, jika kesombongan masih kalian pelihara, maka tempat ini tidak akan pernah menerima kalian lagi. Suasana hening kembali menyelimuti ruangan. Namun kali ini, bukan karena takut, tapi karena sadar. Mereka baru saja menerima teguran paling keras dalam hidup mereka, bukan dengan teriakan, tapi dengan ketenangan yang mengguncang hati. Dan di antara wajah-wajah yang tertunduk itu, muncul satu hal yang sama di mata semua orang. Penyesalan yang dalam, dan keinginan untuk berubah. Saa, suaranya hampir tak terdengar, seperti tercekik oleh rasa takut dan sesal. Saya minta maaf. Saya tidak tahu, saya benar-benar tidak tahu siapa Bapak sebenarnya. Pak Surya berhenti di depannya, menatap dalam. Senyumnya tipis, namun bukan senyum kebanggaan. Saya tidak marah karena kamu tidak tahu siapa saya, Rama, katanya pelan. Saya hanya kecewa, karena kamu tidak tahu cara menghormati sesama manusia. Rama menunduk, air matanya jatuh satu persatu. Tangannya menggenggam erat ujung meja, tubuhnya gemetar hebat. Semua karyawan yang menyaksikan hanya bisa diam, sebagian mulai menunduk, sebagian menutup wajah dengan tangan. Pak Surya kemudian menatap seluruh ruangan. Lihatlah di sekeliling kalian, katanya lembut namun tegas. Tanpa orang-orang kecil, OB, satpam, petugas kebersihan, kantor ini tidak akan bisa berjalan. Tapi banyak di antara kalian yang menganggap mereka tidak berarti. Suasana benar-benar hening. Tak ada satupun yang berani menatap balik. Bahkan udara seakan menekan, menimbulkan rasa bersalah yang berat di dada setiap orang. Rama perlahan berlutut, air matanya mengalir deras. Pak, saya mohon maaf. Saya sudah keterlaluan. Saya menyesal, sungguh menyesal. Pak Surya menghela napas panjang. Ia menatap pria muda itu lama, lalu menepuk pundaknya pelan. Bangkitlah, nak, ujarnya lirih.
Penyesalan tidak akan mengubah masa lalu, tapi bisa mengubah caramu memperlakukan orang di masa depan. Kata-kata itu menutup keheningan dengan makna yang dalam. Semua orang tertunduk, tak kuasa menahan air mata. Ruang rapat yang sebelumnya penuh ego dan kesombongan kini berubah menjadi tempat penuh kesadaran dan penyesalan. Di tengah keheningan itu, hanya suara lembut Pak Surya yang masih terngiang di benak mereka semua. Hargai setiap orang, karena kalian tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya sedang kalian hadapi. Ruang rapat itu masih diselimuti keheningan. Semua karyawan menunduk, sebagian menggenggam tangan dengan gugup, sebagian lain menatap meja tanpa berani mengangkat pandangan. Wajah mereka pucat, dan udara terasa begitu berat, seperti langit akan runtuh menimpa ruangan itu. Pak Surya Adinata berdiri tegak di depan. Wajahnya tetap tenang, tapi ada sorot kecewa yang dalam di matanya. Sorot seorang pemimpin yang tidak sedang marah karena dirinya dihina, tapi karena nilai-nilai kemanusiaan di perusahaannya telah hilang. Ia menatap satu persatu wajah pegawainya. Dari manajer yang dulu memerintah dengan angkuh, hingga karyawan muda yang tertawa saat ia disiram air kotor. Tak satu pun yang berani menatap balik. Dengan suara berat tapi tegas, ia mulai berbicara. Di sini, saya tidak butuh orang pintar yang sombong. Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam dada setiap orang di ruangan itu. Saya butuh orang rendah hati, yang bisa menghargai sesama, tanpa memandang jabatan, gaji, atau penampilan. Beberapa orang spontan meneteskan air mata. Suasana makin sunyi. Bahkan bunyi AC pun terasa menyayat di tengah ketegangan itu. Pak Surya melanjutkan, langkahnya pelan tapi penuh wibawa. Kalian bekerja di gedung megah ini, tapi lupa satu hal penting, bahwa kesuksesan bukan hanya soal hasil, tapi juga tentang bagaimana kalian memperlakukan orang lain. Ia berhenti di depan papan nama besar bertuliskan PT Adinata Group, lalu menatap tulisan itu dalam. Nama perusahaan ini saya bangun dari nol, ujarnya lirih. Saya pernah jadi tukang bersih-bersih juga. Saya tahu rasanya diremehkan. Karena itu saya ingin tempat ini menjadi rumah yang menghormati semua pekerja, dari direktur sampai petugas kebersihan. Salah satu manajer wanita menunduk dalam, bahunya bergetar. Maafkan kami, Pak. Kami terlalu sibuk mengejar posisi sampai lupa caranya menghormati, ucapnya pelan sambil menitikkan air mata. Pak Surya menatapnya, lalu menatap seluruh ruangan lagi. Saya tidak marah, katanya tegas. Tapi saya kecewa, karena orang-orang berpendidikan seperti kalian lupa bahwa rendah hati adalah pelajaran pertama sebelum kesuksesan. Seketika, beberapa karyawan menitikkan air mata. Rama, pria yang pernah menyiram air kotor, kini tak mampu menahan tangis. Ia menutupi wajahnya, menyesali setiap ejekan, setiap tawa, setiap kata kasar yang pernah ia ucapkan pada sang obe tua. Pak Surya lalu berjalan ke tengah ruangan dan meletakkan tangannya di meja besar. Mulai hari ini, katanya mantap, saya akan menilai kalian bukan dari seberapa cepat kalian bekerja, tapi seberapa besar rasa hormat kalian terhadap sesama. Semua orang menunduk. Tak ada bantahan. Yang ada hanyalah rasa sesak dan penyesalan yang mengalir dalam dada mereka masing-masing. Pak Surya kemudian menghela napas panjang. Kalian semua punya kesempatan untuk berubah, ucapnya lembut. Saya tidak akan memecat siapapun hari ini. Tapi ingat, jika kesombongan masih kalian pelihara, maka tempat ini tidak akan pernah menerima kalian lagi. Suasana hening kembali menyelimuti ruangan. Namun kali ini, bukan karena takut, tapi karena sadar. Mereka baru saja menerima teguran paling keras dalam hidup mereka, bukan dengan teriakan, tapi dengan ketenangan yang mengguncang hati. Dan di antara wajah-wajah yang tertunduk itu, muncul satu hal yang sama di mata semua orang. Penyesalan yang dalam, dan keinginan untuk berubah. Ruang rapat itu kini berubah menjadi tempat paling sunyi dan penuh penyesalan. Tak ada lagi suara tawa, tak ada lagi wajah angkuh. Yang tersisa hanya sesal, air mata, dan rasa malu yang menekan dada setiap orang di ruangan itu. Rama, karyawan yang dulu menyiram air kotor ke tubuh sang obe tua, tak mampu lagi menahan air matanya. Tubuhnya bergetar hebat. Ia perlahan turun dari kursinya, lalu berlutut di depan Pak Surya. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Maafkan saya, Pak, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya, katanya sambil menunduk. Air matanya menetes ke lantai yang dulu pernah ia injak dengan sombong.
Tangisan Rama menular ke karyawan lain. Satu persatu mereka ikut menunduk, ada yang menutup wajah, ada yang menangis diam-diam, ada pula yang akhirnya ikut berlutut di lantai, menyesali semua perlakuan buruk yang pernah mereka lakukan. Pak Surya menatap mereka dengan pandangan lembut namun dalam. Ia tidak menunjukkan amarah, tidak juga rasa puas. Yang terpancar hanyalah kelelahan dan haru dari seseorang yang sudah terlalu lama menyimpan luka batin karena penghinaan yang tak perlu. Bangkitlah, nak, ucap Pak Surya perlahan. Tangisanmu tidak akan menghapus apa yang sudah terjadi. Tapi kesadaranmu hari ini mungkin bisa memperbaiki masa depanmu. Rama terisak makin keras, suaranya pecah di antara sesenggukan. Saya malu, Pak. Saya begitu sombong. Saya pikir saya lebih baik karena pakaian dan jabatan saya. Tapi saya lupa, semua itu tidak ada artinya tanpa hati yang bersih. Pak Surya mengangguk pelan. Itulah penyakit yang paling berbahaya, Rama, kesombongan tanpa disadari. Ia membuat orang buta terhadap nilai kemanusiaan. Beberapa karyawan perempuan kini meneteskan air mata deras. Mereka juga mendekat, menunduk di depan Pak Surya. Salah satunya berkata lirih, kami juga minta maaf, Pak. Kami ikut menertawakan Bapak waktu itu. Kami benar-benar malu. Pak Surya menatap mereka satu persatu. Saya tidak menuntut kalian untuk mengingat saya sebagai pemilik perusahaan, katanya lembut. Saya hanya ingin kalian mengingat saya sebagai orang kecil yang pernah kalian hina, tapi tetap memaafkan kalian. Kata-kata itu membuat seluruh ruangan pecah dalam tangis. Tangisan bukan karena takut dipecat, melainkan karena rasa bersalah yang begitu dalam. Tangisan dari hati yang akhirnya sadar bahwa mereka telah memperlakukan orang baik dengan cara yang paling kejam. Suasana begitu haru. Beberapa manajer yang biasanya berbicara lantang kini hanya bisa terisak pelan. Rama masih berlutut, sementara Pak Surya mendekatinya, lalu menepuk bahunya dengan lembut. Bangunlah, nak, katanya lagi. Saya memaafkanmu. Tapi janji pada dirimu sendiri, jangan pernah lagi menilai seseorang dari luarnya. Rama mengangguk sambil menahan tangis. Saya berjanji, Pak. Saya akan berubah. Saya akan belajar menghormati siapapun, sekecil apapun perannya. Pak Surya tersenyum tipis. Bagus. Karena itulah pelajaran paling berharga dalam dunia kerja dan dalam hidup. Tangis berubah menjadi keheningan panjang yang syarat makna. Tak ada kata lain yang bisa diucapkan, karena semua sudah tersampaikan lewat air mata dan rasa malu yang tulus. Di ruangan itu, di bawah cahaya lampu rapat yang kini terasa hangat, semua orang akhirnya menyadari satu hal penting, bahwa kehormatan bukan ditentukan oleh jabatan, tapi oleh kerendahan hati. Setelah suasana haru perlahan mereda, Pak Surya Adinata menatap seluruh ruangan dengan pandangan tajam. Air mata masih terlihat di pipi beberapa karyawan, tapi kini hawa di ruang rapat itu berubah, dari penyesalan menuju ketegangan. Semua tahu, momen berikutnya akan menentukan masa depan mereka. Pak Surya menghela napas panjang, lalu berkata pelan namun penuh wibawa. Air mata tidak akan cukup untuk memperbaiki kesalahan yang besar. Kadang, kita perlu keputusan tegas, agar semua bisa belajar dan sadar. Suara itu menggema, membuat semua orang kembali menunduk. Beberapa karyawan saling pandang, menahan napas, berharap tak disebut namanya. Pak Surya melangkah ke meja besar, menatap satu persatu wajah yang dulu bersikap kasar. Sorot matanya bukan kebencian, tapi kekecewaan yang dalam. Ia berhenti di depan Rama, lalu berpindah ke arah dua manajer lain. Keduanya dikenal sebagai orang yang suka meremehkan staf bawah. Saya tidak akan menyebut banyak nama, ucapnya tegas. Tapi saya tahu persis siapa yang menendang ember itu, siapa yang menertawakan, dan siapa yang diam tapi membiarkan. Suasana menjadi semakin mencekam. Bunyi jarum jam terdengar jelas, seolah menghitung setiap detik menuju keputusan besar. Pak Surya lalu menatap ke arah HRD dan berkata mantap. Mulai hari ini, siapapun yang terbukti bersikap arogan, menghina, atau mempermalukan sesama karyawan, akan saya keluarkan dari perusahaan ini. Kalimat itu menghantam semua orang seperti petir di siang bolong. Beberapa wajah langsung pucat, ada yang menutup mulut tak percaya. Rama spontan menunduk lebih dalam, air matanya kembali menetes. Ia tahu, hukuman itu pantas. Ia tidak berani membela diri.
Pak Surya melanjutkan dengan suara berat. Perusahaan ini tidak akan bertahan lama jika diisi oleh orang yang tidak punya hati. Ilmu dan kepintaran memang penting, tapi tanpa rasa hormat dan kemanusiaan, semuanya hanya akan menjadi kesombongan yang menghancurkan. Beberapa karyawan menangis. Bukan hanya karena takut kehilangan pekerjaan, tapi karena baru sadar bahwa mereka telah menodai tempat kerja yang seharusnya menjadi ruang saling menghormati. Pak Surya menatap ke arah HRD dan memberi instruksi. Data pegawai yang melakukan pelanggaran etika, tolong dikumpulkan. Mereka akan mendapatkan surat pemutusan kerja hari ini juga. HRD hanya bisa mengangguk pelan. Suaranya tercekat saat menjawab. Baik, Pak. Rama perlahan berdiri, menatap Pak Surya dengan wajah yang dipenuhi air mata. Pak, kalau memang itu keputusan Bapak, saya terima, katanya lirih. Saya tahu saya salah besar. Tapi saya mohon, izinkan saya membuktikan kalau saya bisa berubah. Pak Surya menatapnya dalam. Ia diam sejenak, lalu berkata pelan. Kau masih muda, Rama. Kesalahanmu besar, tapi kesadaranmu lebih besar. Aku beri kau satu kesempatan, tapi gunakan dengan benar. Satu lagi kesombongan, dan kau keluar tanpa ampun. Rama langsung menunduk, menangis terisak sambil mengangguk. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya bersumpah, saya tidak akan mengecewakan Bapak lagi. Pak Surya menepuk pundaknya ringan. Buktikan lewat tindakan, bukan kata-kata. Setelah itu, ia menatap seluruh ruangan dan berkata lantang. Hari ini adalah titik balik bagi kita semua. Siapapun yang bertahan di sini, harus tahu bahwa bekerja bukan hanya soal angka dan target, tapi soal hati dan rasa hormat. Semua orang mengangguk perlahan, sebagian masih menahan air mata. Di antara keheningan itu, mereka menyadari bahwa keputusan keras Pak Surya bukan sekadar hukuman, tapi pelajaran hidup yang tak akan pernah mereka lupakan. Dan sejak hari itu, semua paham. Perusahaan itu tak lagi berdiri hanya di atas fondasi bisnis, tapi di atas nilai kemanusiaan. Hari itu, suasana kantor terasa berbeda. Tak ada lagi wajah angkuh yang berjalan menunduk pada petugas kebersihan. Tak ada lagi tawa mengejek saat melihat seseorang membawa pel. Yang tersisa hanyalah keheningan penuh hormat, dan rasa malu yang perlahan berubah menjadi kesadaran. Pak Surya Adinata, pria tua yang dulu disangka OB biasa, kini kembali ke posisinya sebagai bos besar perusahaan itu. Namun kali ini, ia tidak duduk di balik meja direktur megah. Ia berdiri di tengah lobi perusahaan, mengenakan jas sederhana, menatap semua karyawan yang berkumpul dengan wajah penuh perhatian. Di depannya, puluhan pasang mata menatap, sebagian masih menyimpan rasa bersalah, sebagian lain penuh haru. Pak Surya menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara yang lembut namun menggema di seluruh ruangan. Kalian tahu, dulu saya juga pernah menjadi OB. Semua terdiam. Tak ada yang berani bersuara. Rama menunduk. Matanya kembali berkaca-kaca. Pak Surya melanjutkan. Saya memulai hidup saya dari bawah. Saya pernah menyapu lantai seperti kalian lihat saya lakukan minggu lalu. Saya tahu rasanya diremehkan, ditertawakan, dianggap tidak berguna. Tapi saya tidak marah waktu itu, karena saya tahu, kerja keras dan ketulusan tidak butuh tepuk tangan. Suasana mulai berubah menjadi haru. Beberapa karyawan menitikan air mata tanpa sadar. Kalian harus ingat, lanjutnya, suaranya mulai berat, namun penuh makna. Jangan pernah merendahkan pekerjaan orang lain. Hari ini seseorang mungkin menjadi OB, tukang sapu, atau pengantar dokumen. Tapi siapa tahu, besok dialah orang yang membuka pintu rezeki untuk kalian. Ia menatap mereka satu persatu dengan mata berkilat. Kita semua berjalan di bumi yang sama, bernafas dengan udara yang sama, dan akan dikubur di tanah yang sama. Maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk merasa lebih tinggi dari yang lain. Kata-katanya menembus hati setiap orang di ruangan itu. Tangisan mulai terdengar pelan dari sudut-sudut lobi. Beberapa staf muda yang dulu sering memandang rendah OB kini menunduk sambil mengusap mata mereka. Pak Surya lalu mengangkat tangannya sedikit, seolah memberi isyarat terakhir. Ingatlah, perusahaan ini bisa besar bukan karena orang-orang hebat, tapi karena semua orang mau bekerja dengan hati. Tidak peduli jabatanmu apa, jika kamu bekerja dengan rasa hormat dan kasih, maka kamu sudah lebih kaya dari siapapun.
Kalimat itu disambut keheningan yang dalam. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorak. Hanya keheningan yang penuh rasa hormat dan air mata yang menetes diam-diam. Rama melangkah ke depan, menatap Pak Surya dengan mata sembab. Terima kasih, Pak, atas pelajaran berharga ini. Saya janji, mulai hari ini saya tidak akan menilai siapapun dari luarnya lagi. Pak Surya tersenyum, menepuk bahunya dengan lembut. Bagus, Rama. Karena pelajaran paling mahal dalam hidup bukan yang kamu pelajari dari buku, tapi dari kesalahan yang membuatmu sadar untuk jadi manusia yang lebih baik. Semua orang menunduk, mengangguk setuju. Di detik itu, kantor yang dulu dipenuhi ego dan kesombongan berubah menjadi tempat yang penuh dengan rasa saling menghormati. Dan sejak hari itu, kisah tentang Obe tua yang ternyata pemilik perusahaan menjadi legenda yang tak pernah dilupakan di tempat itu. Sebuah pelajaran hidup bahwa harga diri seseorang tidak diukur dari pakaian atau jabatan, melainkan dari kerendahan hati dan rasa hormat terhadap sesama. Lobi perusahaan itu kini sunyi. Hanya suara langkah sepatu pelan yang terdengar, berpadu dengan isak tangis tertahan dari beberapa karyawan yang menunduk penuh sesal. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi ejekan. Semuanya telah berubah menjadi penyesalan yang mendalam. Rama, pria yang dulu paling sering menghina Pak Surya, kini berlutut di lantai yang dulu sering ia injak dengan sombong. Air matanya menetes, jatuh di atas lantai yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Di hadapannya, Pak Surya berdiri tenang, mengenakan jas hitam dan dasi abu lembut. Senyumnya teduh, penuh kebapakan. Pak, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Saya malu pada diri sendiri. Ucap Rama dengan suara bergetar. Tangannya gemetar menahan tangis. Pak Surya menatapnya dengan lembut. Rama, maaf tidak perlu diucapkan berkali-kali. Yang penting, kamu belajar darinya. Hinaanmu dulu tidak melukai saya, tapi membuka mata saya, bahwa banyak orang belum memahami arti menghargai sesama. Kalimat itu seperti angin sejuk yang menampar hati semua yang hadir. Karyawan-karyawan lain pun mulai ikut meneteskan air mata. Mereka menyadari betapa sombong dan sempitnya pandangan mereka selama ini. Salah satu pegawai wanita yang dulu menertawakan Pak Surya saat disiram air kotor, kini menutupi wajahnya dengan kedua tangan sambil menangis terseduh. Saya menyesal, Pak. Saya tidak bisa melupakan wajah Anda waktu itu. Saya pikir itu lucu, tapi sekarang saya ingin menghapus semuanya. Pak Surya mendekatinya, lalu menepuk bahunya perlahan. Nak, manusia memang sering menertawakan apa yang tidak mereka mengerti. Tapi yang penting, kalian sudah sadar. Kesalahan yang diakui adalah langkah pertama menuju kebaikan. Ia lalu menatap seluruh ruangan. Sorot matanya teduh namun kuat, menyentuh setiap hati yang memandangnya. Kalian tahu, saya tidak kembali ke sini untuk balas dendam. Saya datang untuk memberi pelajaran. Karena perusahaan ini bukan hanya tempat mencari uang, tapi tempat membentuk manusia yang tahu arti hormat dan empati. Beberapa detik kemudian, keheningan menyelimuti ruangan. Namun kali ini, keheningan itu bukan karena takut, melainkan karena rasa haru yang begitu dalam. Rama perlahan berdiri, lalu bersama karyawan lainnya menunduk serentak ke arah Pak Surya. Mereka memberi salam penuh hormat, bukan karena jabatan, tapi karena rasa kagum dan terima kasih yang tulus. Pak Surya tersenyum tipis, lalu berkata pelan, "Ingat, jangan pernah menilai seseorang dari bajunya, karena di balik pakaian sederhana bisa tersembunyi jiwa yang luar biasa. Dan jangan pernah menertawakan orang yang sedang di bawah, karena waktu bisa membalikan segalanya." Ia menatap ke arah jendela besar, di mana sinar matahari pagi menembus masuk, memantulkan cahaya ke lantai yang kini mengkilap bersih. Hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan kesombongan. Gunakan waktu kalian untuk berbuat baik, karena penghinaan sekecil apapun bisa meninggalkan luka besar di hati orang lain. Semua terdiam, menyerap setiap kata yang diucapkannya. Beberapa karyawan mulai memeluk satu sama lain, meminta maaf atas kesalahan masa lalu. Sementara Pak Surya perlahan melangkah pergi, meninggalkan ruangan dengan langkah mantap dan hati yang damai. Dari kejauhan, suara narator terdengar lembut. Dan hari itu menjadi titik balik bagi semua orang di perusahaan itu. Mereka belajar bahwa harga manusia tidak ditentukan oleh jabatan atau pakaian, melainkan oleh hati dan tindakan. Kamera imajiner menyorot punggung Pak Surya yang berjalan menuju pintu keluar,
Sinar matahari menyelimuti sosoknya. Simbol kebijaksanaan, kesabaran, dan kemenangan tanpa amarah. Dalam hidup ini, jangan pernah menilai seseorang dari apa yang tampak di luar. Karena di balik pakaian lusuh, mungkin tersembunyi hati yang jauh lebih mulia dari yang kita bayangkan. Sang Obe tua mengajarkan satu hal yang tak ternilai. Bahwa kerendahan hati jauh lebih berharga daripada jabatan, dan menghargai sesama adalah bentuk tertinggi dari kemanusiaan. Hari ini kita mungkin berada di atas, tapi siapa tahu, besok giliran kita yang di bawah. Karena roda kehidupan selalu berputar, dan hanya hati yang tulus yang akan bertahan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tekan tombol like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Karena satu kisah kecil bisa mengubah banyak hati.